Wah, apa itu Pak Tama? Ini poster organ reproduksi manusia dan hewan, Pak Bugar. Loh Pak Tama, topik bahasannya mirip dengan materi PJOK yang saya ajar ya Pak. Wah, saya justru baru tahu kalau PJOK juga belajar reproduksi ya, Pak. Seperti pelajaran IPA saja. Kalau di PJOK, kompetensinya lebih ke memahami cara menjaga kesehatan reproduksi. Sepertinya seru ya Pak. Kalau anak-anak membuat satu proyek, tapi bisa mencakup kedua pelajaran tersebut. Ide bagus Pak Bugar. Ayo kita diskusikan lebih lanjut teknis pelaksanaannya. Apakah ibu bapak pernah punya pengalaman yang sama dengan Pak Bugar dan Pak Tama? Menemukan konsep yang berhubungan pada mata pelajaran lain dan sebenarnya bisa diintegrasikan. Ayo, tonton video ini untuk membahas lebih lanjut tentang pendekatan terintegrasi. Pak Bugar adalah guru olahraga, sementara Pak Tama adalah guru IPA. Di sekolah, mereka biasanya pembelajaran disiapkan oleh masing-masing guru bidang studi. Namun, setelah keduanya menyadari kalau ada pelajaran yang beririsan, mereka lalu berinisiatif mengajukan kepada sekolah untuk diadakan pertemuan dengan para guru semua bidang studi. Dalam pertemuan dapat dipetakan konsep apa saja yang akan diajarkan oleh guru dalam 1 tahun ke depan, lalu dicari konsep atau kompetensi yang beririsan. Idealnya, pertemuan ini diadakan di setiap awal semester sebagai tahap perencanaan dan terus dievaluasi selama proses perencanaan pembelajaran. Nah, inilah yang dinamakan pendekatan terintegrasi. Pendekatan ini mengurangi batas-batas antar mata pelajaran dan menyajikan berbagai bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Tentunya jika ibu bapak menerapkan pendekatan ini dalam pengorganisasian pembelajaran, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan. Di antaranya, pertama, peserta didik belajar suatu konsep secara komprehensif dan kontekstual, tidak lagi terpisah-pisah seperti biasanya. Kedua, pendidik juga lebih ringan dalam membuat perencanaan dan asesmen karena adanya kolaborasi secara intensif antar guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terakhir, ibu bapak tidak perlu mengulang materi yang sama di waktu yang berbeda sehingga lebih efisien dalam hal waktu maupun tenaga. Namun, ada juga yang perlu kita pertimbangkan jika ingin menerapkan pendekatan terintegrasi ini, yaitu pertama, berikan waktu yang cukup untuk merencanakan dan menyelaraskan antar pendidik mata pelajaran yang mengajarkan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan unit atau konsep yang dipelajari. Kedua, satuan pendidikan juga harus memberikan fleksibilitas bagi pendidik untuk mengelola dan menentukan alur tujuan pembelajarannya sesuai dengan hasil diskusi antar pengampu mata pelajaran yang terintegrasi. Nah, langkah apa saja ya yang perlu dilakukan jika ibu bapak ingin menerapkan pendekatan terintegrasi ini? Yuk kita lihat alur berikut ini. Pertama, memetakan tujuan pembelajaran dan memodifikasi alur tujuan pembelajaran. Dalam tahap ini, semua pendidik saling bekerja sama untuk mengidentifikasi kompetensi pada TP. Kemudian memetakan konsep pelajaran atau kompetensi yang saling beririsan atau berhubungan. Setelah dipetakan, pendidik juga bisa memodifikasi urutan pada alur tujuan pembelajaran. Misal, menukar urutan tujuan pembelajaran di semester 1 dan 2 agar bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Tapi tentunya tetap memperhatikan kompetensi prasyarat atau susunan secara hierarki dari konsep atau materi tersebut ya. Kepala dan wakil satuan pendidikan bisa memfasilitasi dalam proses pemetaan dan identifikasi. Kedua, pembentukan tim. Setelah diidentifikasi, maka dibentuklah tim mengajar atau tim teaching yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ketiga, model pelaksanaan. Setelah menentukan ide utama atau konsep yang akan diintegrasikan,
Tim mengajar kemudian membuat kerangka pembelajaran dengan lebih rinci. Dimulai dari merencanakan asesmen, metode pembelajaran, sampai ke aktivitasnya. Keempat, penyesuaian dengan jam belajar. Selanjutnya, tim mengajar menyesuaikan jadwal pelajaran dengan tetap mempertimbangkan jam belajar serta beban mengajar masing-masing pendidik. Dalam membuat perencanaan, alokasi waktu JP bisa dilebur dengan mata pelajaran yang terkait atau bisa kita sebut sebagai unit pembelajaran integratif. Lalu, apa ya bedanya pendekatan secara terintegrasi dengan pendekatan tematik? Perbedaannya jelas terlihat di tahap awal penyusunannya. Dalam pendekatan secara terintegrasi, tahap awal yang dilakukan adalah analisis kurikulum. Dalam tahap ini, pendidik saling bekerja sama dalam mengidentifikasi dan memetakan konsep atau kompetensi yang selaras. Mapel yang memiliki tujuan pembelajaran yang berkaitan atau sama dengan unit atau konsep yang dipelajari dapat disampaikan secara terintegrasi. Lalu, dalam pendekatan secara terintegrasi, ada pelajaran yang tidak boleh dilebur menjadi unit pelajaran dengan nama yang berbeda, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila. Sementara itu, dalam pendekatan tematik, langkah awalnya adalah penentuan tema. Penentuan tema ini tidak harus diawali dari pemetaan kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Tema yang digunakan dalam pendekatan secara tematik juga melebur ke dalam mata pelajaran terkait. Baik pendekatan tematik maupun terintegrasi, keduanya sama-sama bertujuan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Juga membuat pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk pendidik. Bagaimana Ibu Bapak setelah mengenal pendekatan terintegrasi secara lebih mendalam? Semoga bisa menjadi salah satu inspirasi dalam mengorganisasikan pembelajaran di sekolah Ibu Bapak ya. Apapun pendekatan yang digunakan untuk mengelola pembelajaran di sekolah Ibu Bapak, pilihlah yang paling memudahkan proses pembelajaran di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Selamat berkolaborasi antar pendidik.